Sama. Semuanya sama. Iya, Semuanya sama. Berarti masih ada orang baik nih Kak Atik di zaman yang kayak gini. Kembali lagi karena mungkin itu udah takdir ya dari Iya. Allah. Jadi kalau memang Allah udah meridhoi, orang tua juga meridhoi, itu pastinya jalan ke depannya bakalan dimudahkan. Bener. Bener, dan bener banget. Insya Allah indah gitu. Iya. Oke, ini lanjut. Aktivitas Kak Elvi nih selama di kampus ini ngapain aja? Jadi aktivitas yang biasa aku lakukan karena ini kan juga COVID, jadi kegiatannya juga lumayan terbatas. Yang pertama itu aku gabung di HMJ akuntansi atau biasa disebutnya Himaksi. Nah, yang kedua juga gabung di LPMB, di talent LPMB. Kemudian ada juga Genbi. Oh, generasi apa Kak El? Singkatannya Generasi Baru Indonesia. Oh iya, bener banget. Terus kalau di rumah itu juga sebagai pengurus inti dari Karang Taruna yang ada di desa berarti gitu. Kak Elvi kegiatannya banyak juga sih ya ternyata. Ya lumayan, tapi kayak segitu tuh masih ada waktu buat gabut gitu. Aku juga nggak habis pikir gimana Berarti gitu. gini nih. Jodohnya banyak nggak, Kak? Kalau jodoh itu biasanya cuma satu. Tapi pilihannya banyak. Nah, kalau pilihan itu nantilah. Oke, nanti. Kalau bicara jodoh nantilah. Ini Kak Elvi kan prodinya akuntansi nih. Iya. Gimana sih jadi seorang Kak Elvi yang memilih prodi akuntansi yang kayak aku ngebayanginnya aja, kan aku ini manajemen Kak El ya. Iya. Ada akuntansinya nih. Kayak kadang kalau nggak balance tuh kayak astagfirullah gitu. Nggak kebayangin gimana Kak Elvi yang milih prodi akuntansi. Jadi gini, awalnya itu sebenarnya aku nggak pengen ambil jurusan akuntansi. Awalnya itu pengennya kuliah di hukum. Oh, di ilmu hukum. Iya, karena tahun lalu itu yang di Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan hukumnya itu masih akreditasi C. Jadi aku pikir-pikir lagi apa nih ya kira-kira yang bisa aku lakuin kira-kira selain di ilmu hukum. Jadi akhirnya aku pilih di akuntansi. Dan dulunya kan aku anak IPA. Iya, jadi, dulu Kak Elvi perlu sahabat Umbo ketahui, dulu itu Kak Elvi itu anak IPA. Dulu Kak Elvi kalau nggak salah kan kita satu sekolah nih Iya, Kak El, bener ya. banget. Kalau nggak salah Kak Elvi masuk di bilingual atau biasa yang disebut kelas BP gitu. Berarti Kak Elvi itu bibit-bibit anak-anak Unggul. cerdas. Nah, bener banget. Beda Amin, sama kayak amin. aku kayak anak reguler gitu. Bibit unggul. Iya, jadi kan basicnya dari IPA. Dan masuk ke akuntansi itu kayak kaget, bener-bener Kaget sekaget-kagetnya Nah, gitu. iya. Soalnya kan belum tahu dasar-dasarnya kayak waduh. Jangan sampai keluar dari mulut aku kalau aku salah jurusan. Itu Jangan sampai. kayak itu kan udah pilihan aku sendiri. Jadi apapun Resiko. tantangan di hadapannya ya harus aku hadapi. Bener gitu. banget. Sampai pada akhirnya udah mulai semester 1 itu kan masih mudah, materinya itu masih bisa lah gitu. Sampai semester 2 itu loh udah mulai sulit nih. Semester 3 juga udah semakin sulit. Kemudian kan mulai semester 2 kemarin itu kan kita udah daring. Bener Iya, banget, bener. udah daring. Jadi kayak mau menyerap informasi dari dosen itu juga susah gitu. Apalagi kan belum ada ya basicnya, baru di semester 1 itu aja. Jadi bener kayak banget. Ilmu itu masih gamblang gitu kan. Nah, iya, Masih bener gerambiang istilahnya. Gerambiang. kayak abu-abu Blank. gitu, masih kayak belum jelas. Iya. Kemudian ya kalau dari pengalaman aku sendiri, pinter-pinter kita cari teman yang bisa membantu kita. Bener banget, yang Karena- bisa ngajarin kita. Iya bener banget, sama banyak-banyak baca buku. Sama banyak-banyak latihan sih kalau akuntansi gitu nggak Iya. ya Kak El? Ya itu tergantung Tergantung orangnya orangnya sih. Sama kayak kita itu harus bener-bener memperhatikan waktu perkuliahan, karena kan Iya, juga udah lewat daring sama materinya itu udah mulai susah. Jadi kita Bener. harus Oke. ngebalance waktu sama kita harus bisa pinter-pinter ngambil informasi yang disampaikan dari dosen. Sama menurut aku faktor lingkungan sama pertemanan itu juga sangat penting berpengaruh. banget. Bener Karena banget. gini, kalau semisal kita punya circle pertemanan yang kayak santai-santai, kayak enjoy kayak cuma senang-senang, foya-foya gitu, kita pastinya akan juga Akan seperti itu. kebawa kayak gitu. Nah, Bener beda banget. lagi kalau kita berada di circle pertemanan yang kayak rajin, serius gitu, kita pastinya akan termotivasi akan ngikut gitu. dengan sendirinya. Kalau Nah, gini, iya, bener intinya banget. gini, kalau semisal kita gini Kak ya, temenan sama orang yang pinter-pinter, rajin-rajin, aktif-aktif banget. Terus di sini kita nggak aktif, kayak insecure kan, otomatis kan kita akan ikut itu dengan sendirinya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman sahabat Umpo yang di rumah, pinter-pinter milih circle pertemanan. Sebenarnya temenan sama siapa itu boleh, Iya, boleh. boleh banget.
tapi dalam artian kayak temen yang dijadiin partner Iya, dalam harus segala tahu hal. batasan Bener. gitu ya. Apalagi kita ini udah kuliah, kayak Ya udah selangkah lagi lah kita menuju Iya. kedewasaan yang sebenarnya kayak kehidupan sebenarnya. Iya. bener banget. Tapi buat sahabat Umpo di yang rumah. ada di rumah itu nggak perlu takut kayak akuntansi itu susah gini-gini itu nggak perlu takut. Kalian nggak bakalan tahu gimana enaknya di akuntansi kalau kalian belum mencobanya. Kalau sesuatu yang belum kita coba itu pastinya kita akan bilang susah. Beda bener kalau banget. udah kita jalanin. Kalau bener, menurut bener, aku bener, seperti bener. itu ya. Itu kalau umpamanya kan tadi lu bilang kan sesuatu yang belum kita coba. Pasti akan- dianggap susah. Karena kita belum tahu rasanya, walaupun kita Iya. nggak tahu nih tak sebenarnya itu susah apa enggak, karena kan kita emang belum coba gitu. Kalau BTW itu kalau kita sandingin ya analogi tersebut kata-kata tersebut dengan nih maybe nih kayak gue nih pengen apa namanya ya pengen suatu pekerjaan gitu ya. Tapi ya sama kayak kasusnya gitu gimana itu? Kalau menurut aku gini ya. Kalau jatuhnya ke pekerjaan lo ya. Semua pekerjaan itu pasti susah dan capek. Tadi kan ngomongin masalah kata-kata kayak dicoba dulu Iya. baru tahu. Iya. Ya itu kalau nih ngomongin Soal pekerjaan gitu. ya pekerjaan lah atau jodoh gitu ya kan. Iya. Maybe kalau jodoh gimana tuh maksudnya? Kalau jodoh udah beda cerita lagi ya sahabat Umpo, ya kali masa jodoh dicoba-coba. Enggak, bukan I think no. Kayak bukan gitu maksudnya, bukan dicoba-coba maksudnya. Iya. Dicoba-coba. Kalau mungkin kayak jelajah menemukan Bukan- yang terbaik bukan itu dijela- nggak apa-apa sih Iya. menurut aku. Selagi kita masih muda ya. Iya. Asal jangan menyakiti seseorang aja gitu. Nggak bisa, mesti nyakiti cuy. Iya. Kalau circle-nya sudah kayak gitu, tuh maksudnya like kalau saya tangkap dari perkataanmu tadi, asal jangan nyakiti itu ya kita temenan aja gitu, nggak usah saling ngungkapin. Aduh, udah stop. Udah, Kita udah, balik stop. ke jalur yang benar dulu nih. Bener-bener nggak ada habisnya sih kalau kita bahas itu. Iya. Yakin. Cinta nggak ada habisnya. Bucin katanya tim kreator Iya. bucin. Kita udah dewasa loh kak, ya wajar dong kalau kita bucin. Ya bukan bucin sih, kita jatuhnya kan apa namanya ya kita kan udah dewasa nih, tinggal selangkah lagi menuju kehidupan yang sebenarnya. Iya Kehidupan nggak? yang sebenarnya katanya. Iya iya kan. Iya nggak dari sih nggak sih? Iya bener banget. Boleh. Jadi Itu yang lupa kan. ngomong- itu Tadi yang- kita mau bahas apa Itu ini? yang ngomong bucin asli bucin cuy. Nggak tahu sih. Sumpah. Biar temen-temen yang menilai. Oke, lanjut ya kan ngomong-ngomong kebanyakan kayak tentang Unmu nih ya, Unmu Ponorogo yang sudah terakreditasi itu yang A itu ada program studi PA Pendidikan Agama Islam PAI dan PPKN dari Iya. Fakultas Iya Ilmu bener banget. FKIP Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Iya. Ah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Ilmu Pendidikan. Oke, terima kasih atas kebenarannya. Oke. Nah, selain itu Iya. rata-rata hampir semuanya yang B dan mungkin ada prodi-prodi baru seperti yang di Fakultas Agama Islam ada Iya, ekonomi ekonomi syariah, Ekonomi syariah, ada psikologi Islam juga. psikologi Islam sama apa yang ilmu perpustakaan perpustakaan Islam Bener itu banget. masih C karena Iya. masih baru dibentuk baru dan tahun ini Itu ya, Iya. masih nggak prodi salah. baru banget, baru masih tahun ini. anget-angetnya prodi Masih- banget. sama ekonomi Bener. syariah Islam. Iya benar itu benar. baru masih C karena barusan dibentuk. Baru dirilis Iya, Nah, prodi setelah tersebut. itu dari kayak ada ilmu hukum, manajemen, akuntansi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, PGMI, ada teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, Iya, semuanya keperawatan, udah B lah. itu B. Nah, iya, pokoknya kalau setahu aku itu kan dulu waktu aku mau daftar itu kan di hukum masih C. Iya. Lah, setelah aku masuk ternyata ada udah naik akreditasi B di gitu. B. Iya, Ya, benar. jadi kayak oh ya udahlah gitu. Berarti Kak Elvi menyesal Emang yang takdirnya di kedua akuntansi kalinya kayak- gitu. Iya, kayak takdirnya emang di akuntansi deh. Dan dengar-dengar nih ya, mungkin tahun ke depan ada beberapa prodi yang dari B naik ke A. Naik ke A, oke. Iya. Mm. Kita Karena- doakan aja ya. Amin. Ya, Semoga proses pengakreditasiannya itu Berjalan berjalan dengan dengan- lancar dan cepat amin. juga. Amin. Oke. Iya, BTW kan nih lu udah musik kita berdua nih ya. Kayak dari Eits. kita kegiatan lu apa sih, Tak? Jangan- Kegiatan lu apa sih lah? Saya lihat juga ngeliatnya Anda juga sibuk nih. Saya ngeliat di kampus nih kayak Nah, Anda iya, sibuk bener banget kayak saya rasa saya sebagai ketua ya jujur kan
Anda lebih sibuk daripada Kayak saya. setiap hari wirawiri Bentar di deh, kampus gitu. kita Iya, seriously. jangan merubah topik karena kan di sini kita kan aku hostnya, kalian yang aku usik dan nggak boleh dong kalian mengusik aku gitu. Ya kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa deh kayaknya. Dikit-dikit nggak apa lah ya. Oke. Little bit. Kenapa ya aktivitasnya kayak nggak tahu ya, kayak ada aja gitu. Iya, jujur kayak oh my god, ini Regita nih Kayak tiap hari. Iya, lebih Ngerti sibuk nggak? daripada ketua umum, bayangin. Pak Satpam yang ada di depan biasanya tiap kali aku masuk gerbang kamu lagi gitu. Iya. Sampai bosen deh. Sampai kayaknya. bosen. Kayak ada temanku yang ketua umum itu ketua umum. Oke, pendidikan lanjut, agama nggak Islam usah bahas itu. Itu Oke. lebih, Anda lebih sibuk ya. Lanjut aja sih. Satu dengar juga itu Anda Orangnya lebih, ada di sini. Anda itu kayak istilah itu jelajah kopi sana sini. Astaga, bukan gitu sih Udah berapa sebenarnya. warung hari ini? Nah, Nah. kadang ada teman-teman yang kayak kamu hari ini udah berapa warung? Sebenarnya di warung itu sebenarnya rapat. Ya gue Cuma, tahu itu. Kalau orang nggak tahu kayak tiap hari kesini kesana ganti terus tempatnya karena kan Iya, emang serius sebenarnya ini. kita nih ya Iya. guys ya sebagai mahasiswa kadang emang rapatnya di Ya, luar karena luar. emang Sebentar, tapi gini kayaknya rapat itu cuma alibi. Astaga, Sisanya itu Kak bela Elvi. lagi. Kayaknya gitu deh. Ya mungkin dari 100% rapat itu berapa persen? Ya 20 sampai 50% itu nggak nyampe lah. Enggak nyampe. bentar deh di sini aku merasa kayak disudutkan gitu. Iya, Kan udah ada di sudut nih. iya, sudah ada di sudut kanan. Oke bener. Jadi Iya. kalau orang nggak tahu kayak kita aja gini ya. Sebenarnya kan kalau dulu mungkin rapat bisa di kampus Iya, ya. bener. Tapi kalau sekarang karena kampus kita sangat mematuhi protokol kesehatan, Membatasi. membatasi banget buat yang masuk ke kampus. Jadi mungkin buat teman-teman Ormawa itu kerapatnya dialihkan di luar. Jadi kayak iya. tiap hari jelajah warung aja gitu. Kayak Kak Ataka nih Kak El, sering banget. Rek hari ini udah jelajah warung berapa nih? Astaga. Itu sih, iya sih baru sekali sih gue ngomong kayak gitu kalau sih. Tapi walaupun seperti itu di warung juga dibatasi Kak ya. Bener, di warung juga di sini juga dibatasi nggak boleh banyak-banyak. Kita bener. dari tim maksudnya kita dari Ormawa sendiri itu juga nggak boleh Iya. Dengan Nggak boleh adanya banyak-banyak. COVID ini Iya, kita tuh bener. jadi bingung karena kegiatan apapun yang mau kita lakukan Di luar itu rumah. pastinya pasti dibatasi. dibatasi orangnya dan Nah, iya. ngerti sendiri kan Iya. maksudnya masa yang kita tuju itu nggak sedikit Nah, gitu iya, loh. bener banget. Itu yang buat susah dan Semoga COVID ini segera selesai gitu. ya. Amin. Iya. Bentar nih sebelum kita akhirin ini kayak ada sesuatu yang pengen aku tanyain sama kakak-kakak berdua nih. Apa tuh kira-kira? Dari Kak Ataka dulu sih mungkin ya. Satu kata buat Universitas Muhammadiyah Ponorogo tercinta. Satu kata buat Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Satu kata yang mungkin Kak Ataka nggak bisa kayak ini unmuh banget sih gitu. This is my home. Oh, Keren. oh. Emang udah senyaman itu sih sama unmuh mungkin Kak ya. Emang biasanya kalau udah nyaman itu susah. Susah banget buat berpaling ya, bucin lagi kan. This is my home. Ya. Kalau Kak Ataka udah, sekarang Kak Elvi satu kata buat Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau menurut aku satu kata buat Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu surprise. Kok surprise? Karena gini ya, kita itu nggak tahu apa yang ada di dalamnya sama kita nggak tahu kejadian apa yang akan kita alami di sini gitu. Jadi menurut aku satu kata buat Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang paling tepat itu surprise. Surprise gitu, bener banget. Kayak gini, kadang di Unmuh itu nggak seburuk yang kita bayangin dulu, Iya, ternyata dan banyak seru hal-hal yang banget. nggak terduga. Banyak kejutan-kejutan Bener, yang Maka dari Dan itu kejutannya positif nih Tak. Bener. Bukan negatif, positif Iya, lagi di maksudnya- sini kita dilatih kayak ada banyak banget kegiatan, banyak UKM yang bisa melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengajari kita Bener. memanage waktu yang Bener baik sekali. gimana Iya. gitu. Oke nih Kak, setelah kita tadi mengusik banyak banget kehidupan dari kakak manis dan juga kakak glowing di pojok sana. jangan gitu deh. Kita sebelum mengakhiri segmen podcast kali ini bakal ada satu challenge buat temen-temen. Jadi nama challenge-nya itu adalah Omo bertanya. Jadi nanti teman-teman sahabat Umpo, kakak bintang tamu 2 ini bakal dikasih challenge. Jadi kayak langsung aja sih kita panggilin Omonya. Jadi nih yang bikin sebentar dulu nih. Udah nggak sabar Aku nih jelasin kayaknya. cara mainnya dulu. Jadi nanti teman-teman Kak Elvi sama Kak Ataka itu nanti pilih satu kertas yang ada di dalam. Dan di dalamnya pun aku juga nggak tahu sih ini kerjaannya tim kreator suka ngerjain kita. Karena kita juga ikut nanti. Loh, aku kan host. Ya harus biar adil gitu kan, biar Iya. adil. Jadi kalau satu dapat semuanya juga harus dapat. Ya udah nggak apa-apa buat
demi sahabat Umpo yang di rumah nggak apa-apa. Jadi nanti kita kayak ambil satu kertas di sini, terus nanti di dalamnya nggak tahu ada apa, surprise dari tim kreator, terus nanti kita bacain, terus dijawab Deg-degan gitu nih. ya. Aduh, Oke, deg-degan langsung beneran, aja sih deg-degan. dari Kak. Siapa dulu? Aku lagi. Oke. Tapi nanti bukanya nanti ya. Lah, sekarang toh. Nanti setelah kita udah sama-sama tahu jawabannya. Sekarang kan? Iya, sekarang udah pegang iya. aja, Tak. Kak Pegang Elvi, aja dulu, pegang aja. pegang aja dulu. Oke. Biar langsung dibuka aja, Kak. Lu Ray. Tapi jangan dibacain dulu. Udah kita Boleh omonya dibuka balikin sekarang dulu nih? ya. Udah diresapi dulu kira-kira apa nih pertanyaannya. Apa ya? Aduh, nggak Oke, tahu nih. udah nih. Oke. Siapa dulu nih yang mau jawab? Kumi pada. Boleh, terserah. Sebutin pertanyaannya nanti. Oh iya, disebutin terus dijawab gitu ya. Iya. Mungkin dari Kak Nanti. Glowing pojok sana sendiri. Ada pertanyaan dari Umu bertanya, kos atau kontrak? Nggak tahu ya ini aku bakalan pilih apa karena belum pernah juga ngalamin keduanya, itu belum pernah kos sendiri, belum pernah kontrak juga. Tapi kalau menurut aku lebih pilih kos. Karena Kok bisa? kenapa? Kalau di kos itu kan kita satu kamar itu kan sendiri ya, jadi kita lebih tahu privasi kita gitu. Kalau Bener banget. kalau kontrak itu kan biasanya ya udah bareng-bareng sama teman sekitar kita yang ya kita nggak tahu kepribadiannya, pasti kan juga beda-beda, kebiasaannya juga Bener. beda-beda. Jadi kalau disuruh pilih antara kos atau kontrak, kayaknya lebih milih kos. Oke, jadi Kak Elvi lebih milih kos. Tapi kayaknya gini deh sahabat Umpo, pertanyaan tadi lebih pantas dilontarkan buat Kak Ataka Nah, sih iya, sebenarnya. bener banget. Karena kan Kak Ataka yang di sini Iya, bener. ngekos Kak ya. Iya, Iya. enggak. Oke, next deh buat Kak Ataka, bisa disebutin pertanyaan apa dari Omo bertanya. Kalau jujur gue lebih suka ngontrak sih. Kalau Kak Ataka lebih suka ngontrak. Iya, soalnya bisa bareng temen. Kalau aku sih lebih suka di rumah sendiri. Iya, karena kan kita rumahnya dekat. Kalau aku pun juga gitu sebenarnya. Iya, gue baca ini ya. Iya. Oke. Oh, mau bertanya. Ada nggak sih orang yang nggak kalian suka di organisasi? Nah, Itu sudah jelas sih. BTW ya ada sih, cuma Pasti. kita bukan nggak suka dengan gimana ya, kayak ya mungkin cuma beberapa sikapnya. kayaknya kurang setuju dengan Iya, pendapatnya kurang atau gimana? ya kurang setuju dengan pendapatnya. Maksudnya ya saya juga memahami emang orangnya gitu. Iya. Mungkin bukannya nggak suka sama orangnya, tapi lebih nggak suka sama sikapnya. Ya, Iya, kayak bener. pasti ada di setiap organisasi atau di setiap Pertemanan. itu pasti ada pro dan kontranya. Iya. Jangankan di organisasi nih Kak, di pertemanan aja kita kadang ada aja yang nggak cocok. Karena Iya. emang kan nggak semua orang itu bisa cocok 100%. Nah, Kadang kita sama orang tua aja kita Nah, nggak bener cocok banget. loh. Iya, Apalagi bener sama banget. orang lain yang baru kenal, Iya, itu udah bener. manusiawi Bener sih banget. menurut aku. Oke nih, selanjutnya aku nih ya. Apa tuh? Jadi nggak enak bacain. Pernah nggak kamu melebih-lebihkan biaya kuliah saat bilang ke orang tua kamu? Oke nih. Maunya jawab gimana? jujur atau bohong nih? Jujur dong, jujur. Jujur Di dong. sini harus real. Oke. Biar real. Bener-bener Kalau- real nih ya. Gini, kalau ngomong-ngomong soal biaya kuliah nih sahabat Numpo ya, jujur banget dari aku kecil itu nggak pernah bohong kalau soal apapun biaya yang menyangkut ilmu. Ngerti nggak? Iya, Kalau paham. kita sekolah katakanlah kuliah itu kan kita cari ilmu. Iya. Itu kalau aku dari kecil nggak berani kalau buat melebih-lebihkan biayanya. Tapi mungkin kalau kegiatan dilebihkan, dibulatkan berani. Tapi kalau terkait sekolah atau kuliah itu nggak berani karena aku takutnya gini. Ini nanti barokah nggak ya? Gitu. Nah, Iya, iya benar. bener. Itu takut yang aku takutin itu sebenarnya. Kalau kegiatan kan kita cuma iseng-iseng. Iya. Katakanlah 35.000 dibulatin jadi 50.000 gitu. Anggap aja kayak bensin. Iya. Iya benar-benar. Boleh banget nih. Iya, idenya. Iya biasanya saya mah kayak gitu. Kayak bu mau keluar gitu. Ke mana? Ke sana. Ke mana? Malang contoh. Butuh berapa? Bener reng-rengannya mungkin 100. 100 tapi Mintanya kadang 200. Nah. Tapi kan orang tua ya kan udah rela izinin. Pasti Bener. kayak orang tua itu ngasih lebih gitulah. Iya. Nggak bakalan pelit sama kita itu Iya. kayaknya banget. not impossible banget. Tapi orang tua aku nggak gitu sih Kak El. Kalau semisal aku minta 200 jadi kasih 200. Kalau dulu biasanya mamaku itu suka ngasih uang lebih gitu kayak buat ditabung Udah tahu gitu. gitu Ya kayak ya udah ngasih aja gitu buat buat anaknya sendiri, buat Iya. keperluan Oh, anaknya gitu. sendiri gitu. Berarti orang tua aku kenapa berbeda ya? Kalau semisal orang tua aku nonton, please dong. Kayak orang tua teman-teman aku.
Orang tuaku mengapa berbeda itu mungkin bisa dijadiin judul sinetron. Orang tua aku mengapa berbeda ya. Jadi gini, kalau semisal aku udah dikasih uang saku, katakanlah sekian gitu ya. Ya udah aku mau nggak mau harus pakai itu gitu. Tapi mungkin mereka udah mengira-ngira lah sekiranya yang cukup buat kita. Iya bener banget. Ini cuma segini doang. Iya kan, Kak Ataka mau nambah lagi, boleh loh Kak nambah satu lagi pertanyaan khusus buat Kak Ataka. Semua lah. Enggak. Gimana nih tim kreatif? Semua kan? Boleh semua boleh. Oh boleh semua, kecuali aku, kecuali host. Oke, satu lagi nih. Apa nih? Harus kena lah ya. Harus kena. Bakal ada satu Gimana? lagi. Bikinnya Atala sama Elvi gimana? Harus kena lah ya. Iya harus biar adil gitu loh. Satu lagi. Ya udah Banyak. satu kali lagi nggak apa-apa. Sebenarnya banyak nih. Cukup nggak nih? Cukup dong. Katanya banyak sih dari tim Gato. Kan kita dikerjain sama tim kreatif ini. Kayaknya Kak Taka udah senyum-senyum. Waduh selesai. Omongannya sulit sekali. Ini kayaknya yang buat siapa ya? Kreatif. Jadi siapa dulu nih? Waduh. Kamu Rek? Oke, Dari situ dari aku dulu dulu deh. ya. Iya. Oke. Sumpah sih ngakak nggak tahu yang buat pertanyaan ini siapa. Omo bertanya, pernah nggak suka atau ditaksir sama dosen? Sulit banget ini yang bikin pertanyaan kayaknya. Yakin ini julid banget yang buat pertanyaan. Feelingku sih Gimana ya? iya sih. Aku Iya juga nggak sih? bingung. Ada gak sih? Jujur Gimana aja tahu loh, Rek. kalau dosen itu naksir sama kita apa enggak? Kalau mungkin kalau kita naksir sama dosen itu pernah. Maksudnya Iya. kita tahu rasanya Iya. gimana, tapi aku nggak pernah. Karena kan rata-rata dosennya di sini udah pada nikah sih. Tapi kalau dosen di FAI muda-muda, iya nggak? Beda di Fakultas Ekonomi dosennya udah pada nikah semua. Nah, Jadi bener. kalau mau naksir siapa yang ditaksir gitu. Iya. Jadi nggak ada sih kalau aku. Lanjut nih Kak Ataka. Ini beneran nggak ada yang ngasih? Nggak ada. Mungkin Kok nggak tatapannya. percaya banget sih? Tanyain di sini juga boleh. Pak ada yang naksir saya enggak? Sebelumnya buat dosen-dosen yang pernah ngajar aku nih, Bapak pernah ada yang naksir sama saya nggak? Ada rasa. Enggak, karena aku kan di kelas pendiam kan. Biar dosen yang menilai. Kue saya ikut. Kamu dulu. Aku tak Kak tahu. Elvi duluan nih. Hal yang paling bisa bikin mood kamu jadi jelek. Nah ini nih pas banget Ya, sama pas. Kak Elvi. Cocok Siapa banget. lagi sih, Bukan Kak? Kak Elvi doang sih, kayaknya perempuan bad mutan banget Kak ya. Iya, Apalagi kalau ada apa gitu. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Ada pasti Nggak ada. ada deh kayaknya. Ada Kak El. Apa ya kayak semisal gini ya, kalau kita udah percaya sama seseorang, kemudian seseorang itu kayak nyepelein kepercayaan kita gitu. Mengkhianati kata-katanya. Gitu bukan? Ya kurang lebih seperti itu. Oh. Kayak misal gini nih, kayak aku udah percaya sama kamu buat misalnya Partner. kamu udah aku anggap sahabat aku, Iya. tapi ternyata kamu sebaliknya gitu. Kayak itu tuh bikin aku kecewa banget sama kayak moodnya berubah jadi jelek gitu. Kalau gitu sih menurut aku bukan Kak Elvi aja, kita semua kayaknya gitu sih Tak ya. Iya. Kayak kalau sama sahabat atau sama teman gitu kayaknya aku tuh mudah banget kesentuh perasaannya gitu. Kadang itu orang terdekat, kadang gini, orang terdekat kita itu justru orang yang paling sensitif buat kita gitu. iya, bener Iya kan banget. kadang karena Iya, aku juga bener. suka mikir gitu gitu. Iya. Nih lanjut nih Kak Ataka. Oke, terakhir ya. Mau bertanya. Bedak atau lipstick? Aduh, salah nih pertanyaannya, kayaknya seharusnya buat aku. Kalau aku ya, saya Yakin mau dijawab nih? iya, Mau gimana lagi? Ini Gini. udah rezekinya Kak Ataka nih Kak El. Bedak atau lipstick ini maksudnya untuk maybe untuk perempuan ya. Maksudnya ketika saya melihat seorang perempuan, saya enak lihat dia pakai bedak atau lipstick. Heeh. Skincare. Lipstick. Oh, Kenapa tuh alasannya? Ya mungkin soalnya sekarang kan di era digital ini kan banyak cewek-cewek yang sudah apa ya putih gitu loh maksudnya. Oh, Maksudnya iya, bukan skincarean dia mah nggak tahu aja kok beda sama tahun 2000 berapa gitu. bener. Kayak gimana ya? Udah kayak murni-murni aja gitu. Iya kan? Iya, Bener banget. Kayak Bener setiap banget. gua keluar kemana gitu. Saiki orang Jawa kok bukan orang Jawa gitu. Orang Jawa kayak orang Kayak bule gitu gak sih? ya gue ya gitulah. Iya bener. Oke, jadi tadi sahabat Umpo kita udah dikerjain habis-habisan sama tim kreatif nih. Tapi kapan kalian setuju nggak kalau semisal kita ngerjain tim kreatif? Harus nih, harus Harus. banget. Kita gini aja, kita gini Biar aja. adil kan biar ya? adil. Kita pura-pura aja
tag lagi dong biar tim kreatif iya. ngerasa capek ngeditnya. Iya. Nah, iya bener banget. Karena kita udah dikerjain habis-habisan nih sama tim kreatif. Iya nih. Udah diusik hidupnya sama tim Jadi kreatif. siapa yang bikin pertanyaan? Ini sahabat Umpo yang ada di rumah, berhubung kita juga udah lama banget ngemusiknya, gimana kalau kita lanjut di podcast selanjutnya. Jadi dari podcast kali ini dari bintang tamunya Kak Ataka dan juga Kak Elvi cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi, semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oh iya. Dan gimana Kak Ataka? BTW terima kasih banget udah diundang nih. Oh iya, diundang ke Terima podcast kasih ini. udah diberi kesempatan buat Untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke, nggak tahu sih Gue siapa nggak yang nyangka juga gitu. Ya apa kayak sih diundang. alasannya kok milih kita? Iya kayak di WhatsApp tak besok podcast. ngisi podcast ya gitu. Iya. Wah. Kaget gitu. Gak usah kaget ke aku, kagetnya sama tim kreatif. Siapa Iya. lagi kalau bukan tim kreatif Iya, kayak gini. emang bener-bener Iya. deh. Kayak gue mengucapkan terima kasih buat Usik nih udah ngundang gue ke sini ngomong bareng di sini. Iya. Kayak bener-bener Usik keren. Keren banget sih. Keren. Oke, sebelum kita tutup acara Usik ungkapan seru inspiratif dan kreatif kali ini nih, sahabat Umpo, aku pengen denger satu atau mungkin dua kata-kata buat dari Kak Ataka sama Kak Elvi gini. Coba deh kalian gimana ya, kayak motivasi buat teman-teman sahabat Umpo yang ada di rumah. Dari Kak Ataka dulu nih. Setelah Kak Ataka melewati lumayan lama ya, hampir 20 tahun. Hidupnya berapa Kak Ataka sampai saat ini? Masuk 21 sih. Oh, masuk 21 tahun, udah banyak banget perjalanan pastinya dong. Iya bener. Pesan dan kesan buat sahabat Umpo yang ada di rumah. Dulu udah kan. Kamu dulu deh. Tadi kan aku. Ini masih mikir nih. Kak Ataka dulu sebagai cowok. Bentar ya mikir ya. Apa ya? Oke, udah kalau gitu. Ya udah, Kak aku Elvi dulu aja deh kalau gitu. Jadi buat sahabat Umpo yang di rumah, pesan aku gini ya, lakuin sesuatu hal sekarang yang akan kamu syukuri di masa depan. Karena kamu nggak akan tahu gimana masa depanmu. Yang penting kamu berbuat baik aja dulu sekarang, apapun itu, gitu. Dalam hal apapun, yang penting kamu berbuat baik aja dulu, berbuat yang semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kamu. Pastinya suatu saat kalian akan bersyukur apa yang udah kalian lakukan saat ini, gitu. Entah itu perbuatan baik, kadang kan kita kayak mikir, kadang kita udah baik tapi ke orang lain ngelakuinnya gitu. Nah, kalau seperti itu menurut aku ya udah Biarin lah. ya biarin, yang penting kita berbuat baik karena kan kita nggak tahu kita hidup sampai kapan dan apa yang bakalan terjadi ke depannya. Siapa tahu orang yang kita berbuat baik sama mereka itu yang akan menolong kita nanti kalau suatu Bener saat banget. kita ada susah ataupun ada apa gitu. Dan di Kak Ataka nih, pesan buat sahabat Umpo yang ada di rumah. Jangan lupa senyum. Oh, jangan lupa senyum. Pantes nih teman-teman, Kak Ataka senyum terus. Kayak nggak pernah lihat Kak Ataka cemberut, nggak pernah kayak Iya, ya. bener banget. Pasti senyum terus gitu. Oke. Kayak hidupnya lurus senyum aja, gitu. Sama apa? Dengerin kata orang tua. Oh iya, iya, bener banget. bener Dengerin banget. kata orang tua, karena aku juga percaya nih, ridho orang tua itu ridho Allah. Iya. Gitu. Apalagi ibu terutama. Iya, karena kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ridhollahi wa ridhol walidain. Bener banget. Jadi kalau semisal orang tua udah nggak ridho, ngebolehin, berarti. ya udah mending kita berdamai aja sama diri sendiri gitu. Dan ngomong-ngomong nih sahabat Umpo, karena kita udah banyak banget bercakap-cakap, berbincang-bincang di sini, kayaknya waktunya juga udah lama banget. Kasian juga tim kreatifnya nanti ngeditnya capek. Mending kita akhirin, kita lanjut lagi di podcast selanjutnya, disambung sama kakak-kakak host yang lainnya. Oke, buat sahabat Umpo yang di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga diri sahabat Umpo masing-masing. Jangan lupa buat Tonton terus Usik ungkapan seru inspiratif dan kreatif di YouTube channelnya Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Akhirun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.